Baik, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Wirausaha 2. Saya akan menjelaskan dari materi pertemuan 2 sampai dengan 7. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Payan Sitorus, NIM 19030469 dari kelas MGT 2 Reg B. Kita akan masuk ke materi dasar pemasaran dan wirausaha dan etika pemasaran. Dasar pemasaran, inti dari pemasaran atau marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Nah, contohnya seperti perusahaan IKEA. Orang menginginkan perabot bagus dengan harga yang murah. Nah, perusahaan tersebut menciptakan perabot yang murah dan harga yang sesuai diinginkan kebutuhan oleh masyarakat. Nah, apa saja sih yang dipasarkan? Kita bisa lihat slide yang di samping. Yang pertama itu ada barang, kemudian jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti atau hak kepemilikan, organisasi, informasi, dan ide. Selanjutnya, etika pemasaran. Etika pemasaran dalam konteks produk. Produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat. Produk yang dibuat berpotensi ekonomi atau benefit. Produk yang dibuat bernilai tambah tinggi. Produk yang dapat memuaskan masyarakat. Etika bisnis di bidang pemasaran. Dalam setiap produk harus dilakukan promosi atau memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar mudah dapat cepat dikenali oleh masyarakat dengan harap kenaikan pada tingkat pemasarannya. Selanjutnya itu menghadapi pesaing. Apa sih yang dimaksud dengan pesaing? Pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Nah, cara memilih pesaing bagaimana? Seperti moto ini, kuat melawan lemah, dekat melawan jauh, baik melawan buruk. Selanjutnya kita akan melihat strategi penantang pasar. Itu ada mendefinisikan tujuan strategis dan lawan, menyerang pemimpin pasar, menyerang perusahaan seukuran, menyerang perusahaan yang lebih kecil. Kemudian membangun merek yang kuat, mengelola komunikasi pribadi. Membangun merek yang kuat. Merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, ataupun kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari pesaing. Kemudian pilihan elemen merek itu dapat diingat, berarti dapat disukai, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi. Selanjutnya kita masuk ke materi mengelola komunikasi pribadi. Pemasaran langsung. Pemasaran langsung atau direct marketing adalah suatu cara pemasaran di mana perusahaan ingin menjalin komunikasi secara langsung dengan konsumen. Strategi ini dianggap efektif karena bisa berinteraksi serta membuat database pelanggan dan juga dapat mengaktifkan komunikasi pemasaran dengan menggunakan berbagai media guna mendorong respon konsumen. Selanjutnya kita masuk ke merancang dan mengelola jasa. Jasa atau layanan atau juga disebut dengan service adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak terwujud dan menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produk fisik. Selanjutnya kita
akan mengenal tentang karakteristik jasa. Nah, kita tahu yang pertama itu tak terwujud atau intangibility. Kemudian tak terpisahkan inseparability, bervariasi, variability, dan dapat musnah, traceability. Kemudian kita masuk mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Perdagangan eceran atau disebut dengan retailing termasuk semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi atau non bisnis. Nah, kemudian pengecer atau retailer atau toko eceran yang disebut dengan retail store adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjual eceran. Kemudian tingkat layanan. Pengecer memposisikan diri menawarkan satu dari 4 tingkat layanan, yakni swalayan, memilih sendiri, layanan terbatas, dan layanan penuh. Kemudian kita masuk ke perdagangan grosir, yakni mencangkup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali keperluan bisnis. Apa sih perbedaan pedagang grosir dengan eceran? Kita lihat sama-sama. Pedagang grosir tidak terlalu memperhatikan promosi, atmosfer, dan lokasi. Transaksi grosir lebih besar dari eceran. Dan kita masuk ke logistik pasar, meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan, mengendalikan aliran fisik, bahan, barang akhir dari titik asal ke titik pengguna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mendapatkan laba. Nah, kita masuk di slide terakhir, yaitu kesimpulan. Saya membuat kesimpulan yang pertama, pemasaran merupakan sekumpulan rancangan kegiatan yang berkaitan mengetahui kebutuhan konsumen dan pengembang, mendistribusikan, mempromosikan, serta menetapkan harga yang sesuai dari produk atau jasa untuk mencapai kepuasan pelanggan dan memperoleh keuntungan. Keberhasilan atau kegagalan wirausaha sangat dipengaruhi oleh sifat dan kepribadian seseorang, atau yang disebut dengan The Officer of Advocacy of Small Business Administration, bahwa kewirausahaan yang berhasil pada umumnya dimiliki sifat-sifat kepribadian. Yang kedua, seperti telah diungkapkan bahwa wirausaha sebenarnya adalah seorang inovator, atau individu yang mempunyai kemampuan naluriah untuk melihat benda-benda materi sedemikian rupa yang kemudian terbukti benar, mempunyai semangat. Yang ketiga, motivasi wirausaha berpengaruh positif terhadap jiwa wirausaha. Semakin tinggi motivasi seseorang, maka jiwa wirausahanya akan semakin kuat. Mental wirausaha berpengaruh positif terhadap jiwa wirausaha. Semakin tinggi dan kuat mental seseorang, maka jiwa wirausahanya akan semakin kuat. Mungkin itu yang dapat saya bisa jelaskan sedikit tentang materi pertemuan 2-7. Lebih dan kurang bila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih dan salam sehat.